Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu nggak pati meyakinkan. Oh, singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saat itu Sayyid tadi, Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Medina, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al farqu wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli. Nasab Ba'alawi itu diisbat dari mimpi-mimpi. Apakah itu benar atau salah? Ada benarnya dan juga ada kurang benarnya. Tidak semuanya diisbat dari mimpi-mimpi, tapi sebagian benar diisbat dari mimpi-mimpi atau khayalan atau halusinasi. Bahasa tasawufnya itu adalah mukasyafah. Sama seperti kitab-kitab tasawuf, semisal kitab Al-Burqah Al-Musyiqah yang membahas tentang dunia kesufian, ya banyak di antara ucapan-ungkapan dan perilaku yang nyeleneh dan aneh. Itu sudah biasa. Berbeda dengan kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Lebih moderat, ya, visioner. Tapi kalau kitab-kitab tasawuf karangan dari Ba'alawi, ya ini memang banyak yang aneh dan nyeleneh dari ucapan kaulnya ataupun afalnya, perbuatannya, perilakunya. Jadi ada yang khariqul adah, yang memang biasanya para wali itu tidak sama kebiasaannya seperti kebiasaan orang lain. Ya, bisa juga jazab atau majzub, ya, atau gila, ya. Bukan gila majnun itu tidak, tapi gila mahabbah, gila membayangkan wajah Rasulullah. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, akhirnya seakan-akan melihat apapun itu saklebatan di Kanjeng Nabi. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jam'an Nur Khotib atau Yusuf Mansur, termasuk yang dilakukan juga oleh Habib Umar Al-Hafidh dan juga Habib-Habib yang lain, termasuk Syekh Ar-Rifai. Jadi macam-macam lah. Jadi kitab Al-Ghurur ini hampir sama seperti kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Namun Al-Ghurur ini lebih tebal halamannya dibanding Al-Burqah Al-Musyiqah. Sebagian juga mengambil dari Al-Burqah Al-Musyiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895. Nah ini pengarang kitab Al-Ghurur ini wafat 960 Hijriah. Banyak di antara makalah-makalah, dawuh-dawuh yang ada di dalam kitab Al-Ghurur ini yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Mungkin pada waktu itu relevan, tapi untuk saat ini tidak relevan lagi. Dunia sudah terbuka. Sama seperti ketika sebelum tahun 90-an di Indonesia tidak ada internet. Setelah itu tahun 2000-an ke atas, 90 ke atas, ya baru ada internet. Jadi tidak bisa dibayangkan akan seperti apa. Bisa juga dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutira ala qalbin bashar. Jadi relevan pada zaman itu belum tentu relevan pada zaman atau waktu kemudian, bahkan zaman sekarang ini. Jadi ini sudah era keterbukaan sehingga manusia modern ini mampu menganalisa hal-hal yang tidak masuk logika. Pasti secara otomatis akal sehat menolaknya atau paling enggak ya mempertimbangkannya. Oleh sebab itu, saudara dan saudari semua dari semua kalangan, baik Islam Nahdien ataupun Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain, semuanya harus open-minded, membuka hati dan pikiran dalam mencermati permasalahan ini, agar semuanya bisa ada input pemasukan keilmuan wawasan bahwa ternyata Habib Ba'alawi ini bermasalah sejak dulu. Kalau bahasa halusnya itu silsilah Ba'alawi itu mukhtalaf fih, diperdebatkan sejak dulu kala, sejak zaman Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi hijrah, ya, menuju ke Hadramaut, sudah diragukan silsilah nasabnya apakah nyambung dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidaknya. Jadi ini kitab Al-Ghurur ini halamannya 800, tebal banget, tebal banget. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh
Kiai Haji Madi bin Utsman itu tidak salah semua. Ada benarnya. Karena memang ini di halaman 116 ini kan ada cerita. Ya ini diceritakan wa yurwa an Sultanah binti Ali Az-Zubaidi rahimahullahu taala. Wa yurwa lan den critakno an Sultanah binti Ali Az-Zubaidi sange Sultanah binti putrine Ali Az-Zubaidi. Rahimah muga-muga melasi ing Sultanah sapa Allah taala. Wa kana talan ana sapa Sultanah iku kafiran mataro sering akeh banget mimpi delok langsung an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qadzatan ing dalem waktu melek. Di melek matanya. Wis tadi Yusuf Mansur Bu, di dalam mobilnya itu si die. Kanjeng Nabi dia aran die, ya. Lo die bahasa Betawi. Nah, kalau cuk mobil saya di rumah saya itu di ruang tamu saya duduk itu demi Allah. Nah, sama seperti ini ya qadzatan wa manaman kan ing dalam waktu turu alias mimpi. Anahu sak temene kelakuan iku ataha teko ing saltana sapa ba'dun nasis dengan menungso yauman ing dalam suci dina. Wa arradha lan padha nawaake ngetokake sapa ba'dun nas bidzikri ahli Abi Alawi kelawan nutur nyebutno keluargane Abi Alawi. Faqala monggo ngucap sapa ba'dun nas lah maring saltana. Innahum sak temene wong akeh iku laisu ora ana sapa nas ora ana sapa alu Abi Alawi, Banu Alawi, Ba Alawi lah. Rabitu Alawiyah sekarang Habib iku min dzurriyyati Fatimah saking keturunane Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Wa innamahum angane sak temene utawi Ali Abi Alawi, Banu Alawi iku min dzurriyyati Ali saking keturunane Sayyidina Ali. Seperti yang diucapkan oleh siapa itu? Ya, yang pernah pada waktu menguburkan jenazah 6 santrinya Habib Rizik itu, ya. Dokter siapa? Haikal Hasan. Ini ada dulu juga pernah ada peristiwa seperti itu. Jadi wa innamahum min dzurriyyati Ali, ya karena dari faktor keturunan orang-orang Arab itu kan jalur laki-laki ya. Karramallahu wajah, kita akan bahas itu ya. Nanti tambah panjang lebar. Karramallahu wajah. Jadi Banu Alawi atau Ba Alawi para Habib itu adalah keturunan Ali, bukan keturunannya Fatimah. Nah, begitu. Falamma kharaja mangko dalam nalikane metu sapa atau wis gak nemoni Saltonah sapa Mbak Dunas min India saking ngarepe saking ngersane sandinge Saltonah maka roat nah monggo ningali sapa Saltonah binti Ali Az-Zubaidi ayanan ing dalem pirang-pirang mangsa an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa roatu lan delok ningali sapa Saltonah bu ing Kanjeng Nabi muridun kali ingkang mengo ana saking Saltonah tu mamasa mongko nuli mlaku sapa Kanjeng Nabi wa nasat ang laku sapa Saltonah kalau ana ing burine Kanjeng Nabi. Jadi ada cerita seperti itu melihat langsung Saltonah tersebut binti Ali Az-Zubaidi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya jadi pas melihat Rasulullah langsung memalingkan mukanya lalu berjalan. Ya. Fadakhala daraba'atus sadah Ali Abi Alawi. Saltonah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu lalu Rasulullah berpaling dan berjalan menuju rumah sebagian dari keluarga Abi Alawi. Lalu Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Saltonah sambil berkata, iki loh, ini adalah rumahnya para Habib. Hadhi Darul Akhibah. Ini rumahnya para Habib. Hadhi Darul Akhibah. Ini adalah rumahnya para Habib. Orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku. Wahya Darus Syekh Al-Arif, yaitu yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi adalah rumahnya Syekh Al-Arif Billah Al-Wali Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Syekh Alawi bin Syekh Alawi bin Syekh Al-Faqih bin Muhammad Ali ridwanullah alaihim ajmain wa nafa'ana bihim ajmain. Ini berdasarkan mukasyafah. Jadi berdasarkan khayalan-khayalan, sebagian penglihatan nyata waktu terjaga dan sebagian melihat tidak nyata melalui mimpinya. Ini tidak hanya dari Saltonah binti Ali Az-Zubaidi saja, banyak. Ini halaman 116, boleh halaman 108 itu juga begitu. Tentang keabsahannya, nasabnya keluarga Abi Alawi ini masih dipertentangkan terus. Dipertentangkan terus. Termasuk untuk memutuskannya, ya penetapan nasab itu ya ada yang sebagian dari mimpi-mimpi dan sebagian dari mukasyafah itu. Tidak hanya ini, banyak cerita-cerita mulai dari halaman 100 sampai 116-17 ini ada cerita-cerita aneh, unik, klasik dan klinik ya, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sekelas Imam Ghazali tidak pernah menyebutkan khurafat seperti ini di dalam kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Tidak pernah.
Dalam kitab Hidayatul Hidayah juga tidak pernah. Nah ini kok seperti ini ya Allah alam, inilah karangan dari Ba'alawi sendiri. Jadi kitab Al-Ghurrar ini karangan dari Ba'alawi sendiri, sama seperti kitab Al-Furqah Al-Musyiqah. Beda dengan kitab Tuhfatul Ulama wal Muluk, As-Suluk, Tuhfatul Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi atau Al-Jundi. Abi Abdillah Ba'udin Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jundi As-Saksaki Al-Kandi Al-Munafa 732 Hijriah. Beda, ini ahli sejarah Yaman. Tapi kalau ini memang Habib Ba'alawi sendiri yang mengarang. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ada dua peristiwa penting pada saat pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah hijrah, ya, katanya dari Basrah lewat Syam ke Madinah, setahun berikutnya haji ke Makkah, ya, pada tahun 318, lalu setelah dari Mekah perjalanan ke Hadramaut Yaman. Sampai di Yaman, beliau Imam Ahmad beserta dengan keluarganya tidak diakui oleh penduduk Hadramaut sebagai dzurriyyah Rasulullah dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Meragukan. Nah, di dalam kitab Al-Ghurrar ini tidak disebutkan. Yang disebutkan di sini adalah langsung datang ke Hadramaut langsung diakui. Berbeda dengan Al-Istizadzah. Juz awal atau juz 1 halaman 41. Halaman 41. Sejak awal illa annal khadoromah tasyakkaku fi ma ba'du fi sihhati nasabil muhajir. Kecuali permasalahan ini adalah penduduk Hadramaut itu meragukan masalah keabsahan nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haisudzat, apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kata si bro jenibat asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang fikir sabar iku sih Gus Pak. Wong kowe salat qobliyah ketok ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye ahyini miskinan wa amitni miskinan. Walhasil terus Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini jenis ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki manakulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wajtama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula makna niki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usurulan asal usul.
laula kaum pomorana jenengan ya zinatal wujudi hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane nabi wis dadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bungak-bungak tak baros. Piye-piye ku dadi nyaman napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ini ku wujudun Nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Kesarate ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman.